Eh, Dulu Nabi Muhammad SAW saat waktu dalam perjalanan di Hudaybiyah, jadi ada tempat namanya Hudaybiyah, itu dekat-dekat kota Mekah. Beres sholat subuh, Nabi Muhammad balik badan. Kemudian Nabi Muhammad bilang sama sahabat-sahabat yang ikut di situ, "Atadruna madza qala rabbukum anifa." Jadi kata Nabi Muhammad, pengen denger gak tadi Allah bilang apa ke saya? Jadi habis sholat subuh, Nabi Muhammad balik badan, ada wahyu yang turun dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad bilang, Allah tadi bilang begini, asbaha kulla yaumin min ibadi mu'minun wa kafirun. Kata Allah, setiap hari, setiap pagi umatku tuh ada yang benar-benar beriman, tapi juga enggak sedikit yang jadi kafir, katanya begitu. Fa'ammal ladzina qalu, orang-orang yang kalau pagi mengucapkan mutirna bifadlillahi wa birahmatihi fahuwa mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Kalau arah dari Allah, ini karunia dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Fahuwa mu'minun bi, itu yang namanya orang beriman. Wa kafirun bil kaukab, dan dia kufur terhadap kaukab. Kaukab itu artinya kalau sekarang namanya zodiak, bintang. Wa amal ladzina qalu, akan tetapi di antara umatku juga ada yang kalau dapat nikmat itu bilangnya faqad sadaqana kadza wa kadza fahuwa kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Ada orang kalau dapat nikmat dia bilang benar ya kata Mbah Fulan gitu. Benar juga ramalan si Fulan. Tuh, emang sejak miara burung perkutut ini dagangan laku mulu. Sejak gitu. Tiap hari ini sejak ngolesin keris mulu dagangan laku. Itu kata Allah, fahuwa kafirun bi, ini orang begini ini kafir. Maksudnya kafir itu kufur nikmat sama Allah. Wa mu'minun bil kaukab, dia imannya sama zodiak gitu. Nah, ini kebanyakan kita kekurangannya di situ. Ngomong sih alhamdulillah, ini sejak miara anak ayam kontrakan penuh mulu. Iya. Jangankan perawan, nenek-nenek lemes lihat anak. Nenek-nenek mah lemes mulu kan, nenek-nenek kan dia. Jadi itu belum bersyukur. Maka kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang namanya syukur itu ada 3. Syukur itu ada 3. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, syukur itu yang pertama izharul abdi ni'mata rabbih bilisanihi sana'an wa i'tirafan. Nikmat Allah itu mesti ditunjukin oleh kita nih hambanya pakai mulut. Apa yang ditunjukin? Sana'an wa i'tirafan, memuji sekaligus ngaku gitu. Muji itu alhamdulillah, ngaku ini rahmat Allah gitu. Jadi itu permulaan syukur tuh yang pertama, makai mulut. Izharu al-abdi ni'mat rabbih bilisanihi sana'an wa i'tirafan, ngaku dengan mulutnya ini nikmat dari Allah dan memujinya. Ini kalau yang pertama nih kitanya alhamdulillah semuanya udah beres gitu. Tiap dapat nikmat alhamdulillah gitu. Tiap dapat nikmat alhamdulillah. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim yang kedua, wa biqalbihi
syahadatan wa yakinan. Tapi juga bukan dengan mulut. Yang kedua ini katanya harus pakai hati. Jadi dalam hati ini dia benar-benar bersaksi bahwa tiada daya dan upaya dari dirinya kecuali atas berkat izin Allah. Begitu. Jadi hatinya yakin. Jadi jangan sampai mulut doang ngomong tapi hatinya ngerasa gede sendiri. Ya gue kan punya duit, kalau punya duit alhamdulillah bisa kurban gitu. Jadi nikmat bisa kurban gara-gara dia punya duit. Padahal kan bukan gara-gara punya duit, gara-gara Allah ngasih izin. Jangan orang punya duit, orang udah beli sapi aja udah jadi kurban. Dewi Persik. Ustadz mah nonton TV buat ngajarin. Ustadz mah nonton TV emang buat ngajarin, biar tahu gitu. Kan ya. Jadi kita bisa nih alhamdulillah kemarin puasa lancar, habis puasa ngasih THR buat anak bini, buat keluarga, buat kerabat, habis itu kita pergi haji, ada yang sekalian kurban. Itu nikmat semua dari Allah, itu bukan gara-gara kita punya duit. Jadi kudu ngaku itu kita punya Allah, sekaligus hati yakin bahwa kita tuh tidak punya daya dan upaya. Kan ya? Contohnya udah banyak orang yang kita kira bisa bangun gedung tinggi menjulang, mencakar langit katanya. Tapi Allah timbang bikin gempa 2 menit aja, hancur tuh bangunan. Gitu. Pejabat namanya Tenak, terhormat, disanjung, orang tuh ibaratnya kalau dia jalan orang cium tangan bulan balik gitu. Artis juga sama. Allah timbang nunjukin video kurang dari 1 detik, hancur harga dirinya tuh, habis itu martabatnya, cuman gara-gara video doang begitu. Maka saya orangnya tahu, cuman videonya kagak lihat saya. Jangan sampai nanya videonya itu. Jadi hati kita kudu yakin, jangan jangan sombong. Karena kan mula-mulanya Fir'aun ngaku jadi Tuhan gara-gara hatinya kagak ngakuin bahwa ini nikmat dari Allah. Dia nyangka dia punya sendiri. Fir'aun tuh dulu ibarat kita tuh ngapa-ngapain timbang pakai telunjuk doang. Jadi nunjuk sono datang pembantunya, nunjuk sini datang pelayannya, begitu. Jadi timbang nunjuk doang nikmat banyak banget, begitu. Akhirnya dia nyangka gua kalau nyuruh orang sujud pada mau kali, bener pada mau, gitu. Akhirnya jadi dia ngaku Tuhan. Jadi mula-mulanya tuh kufur nikmat dulu tuh, kufur nikmat akhirnya jadi kufur Tuhan, tidak mengakui Allah. Jadi itu yang kedua tuh, mulutnya alhamdulillah, hatinya ngomong, hatinya mengakui, meyakini. Dan yang ketiga, wa bi jawarihi inqiyadan wa ta'ah. Dan yang ketiga, tubuhnya inqiyadan wa ta'atan, makin nambah ibadahnya, makin banyak taatnya. Ya contohnya kan kita punya Nabi Muhammad SAW. Waktu malam-malam sholat panjang banget. Sholat Nabi Muhammad kan emang sholatnya sholat malamnya panjang. Jadi Nabi Muhammad sholat malam itu 1 rakaat itu berdirinya itu kira-kira seukuran surat Al-Baqarah. Itu 1 rakaat. Makanya semalam tuh yang muat buat sholatnya Nabi 8 rakaat ini. Emang sholatnya panjang. Kalau Nabi Muhammad sholatnya model kita yang baca kuliah puluh tuh, itu 200 rakaat dapat tuh. Cuman Nabi Muhammad dulu bacanya panjang itu. Ya kan, sampai Sayyidah Aisyah tuh kesian, hatta tawarramat qadamah, kan begitu. Kakinya sampai bengkak katanya, saking lama berdirinya. Ya keluarga kita juga ada yang kakinya bengkak sini. Tahu.
Urusannya apa tahu. Itu ditanya sama Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, afala yaghfirullahu dzunubaka ma ta'akhkhara wa ma taqaddam. Apa emang bukannya udah diampuni ya Rasul dosa yang lalu yang akan datang udah dihapus dosanya ya Rasul? Kata Nabi Muhammad, afala akuna 'abdan syakura. Lah emang kagak boleh kalau saya jadi hamba yang bersyukur. Nah, jadi bersyukur itu ibadahnya. Dapat syukurnya ibadahnya jadi makin tambah. Karena dapat ibadah kan juga nikmat juga tuh. Kan ya, karena kan nikmatnya kata Imam Al-Ghazali nikmat dunia sama nikmat agama. Nikmat agama itu nikmat taufik, nikmat bisa kerjain ibadah. Kalau nikmat dunia ada nikmatun naf'in kata Imam Al-Ghazali, nikmat manfaat. Jadi bukan milik, karena ternyata banyak yang kita miliki kita kagak dapat nikmatnya itu. Ini contohnya. Saya tadi beli ayam di nasi Padang siang, kan udah main mulu mamanya gak pulang-pulang. Beli saya tuh nasi Padang. Iya, saya mau milih rendang, udah habis rendangnya. Ada lele, ini saya pilih lele lah. Saya bawa pulang, makan di rumah saya. Saya buka ini nasi Padang, begitu ada ikan, saya lupa. Ini sambalnya kurang banyak. Akhirnya saya ambil sambal di dapur. Pas saya balik ikan udah gak ada. Dimakan kucing, dibawa kucing, rupanya dia masuk lewat jendela samping. Itu namanya punya tapi kagak nikmatin. Jadi emang benar yang namanya nikmat itu bukan milik, bukan. Yang namanya nikmat itu dapat manfaatnya. Kita punya belum tentu dapat manfaat, kan ya. Makanya kata Imam Al-Ghazali nikmat itu. Selesai itu gimana makannya terus itu? Nasi sambal, nasi kuat sambal. Bahkan nasi Padang ada daun singkongnya, ada sambalnya. Jadi manis-manisin aja makannya. Jadi itu dia tentang apa namanya syukur. Nah maka kalau kita dapat nikmatnya berupa harta, ya kita bagi-bagi. Gitu. Kayak begini kan dikumpulin orang, kan dibagi-bagi, bentuknya makanan. Kan ya, dia pateng nggak ada makanan. Belum makan Mateng, belum makan soalnya. Kecolongan tadi. Iya. Jadi emang Colongan ikan. Jadi emang benar ini kata apa yang namanya syukur itu, kalau bersyukur nikmatnya makin banyak. Emang kita nggak pernah lihat ada orang jatuh miskin gara-gara kebanyakan sedekah tuh dagangan ada. Yang dulu kurban dari tahun-tahun kemarin kan kagak ada yang bangkrut sekarang. Tiap tahun terus kurban mulu itu. Heran itu, padahal duitnya keluar mulu, tapi alhamdulillah tiap tahun ada. Itu bukti kalau kita bersyukur, ya syukurnya jadi ibadah, duit jadi datang lagi, alhamdulillah. Kan nggak ada ceritanya orang kesian gitu, Haji pulang kesian, mengapa bangkrut dia? Kenapa emang? Kerajinan kurban, kan kagak ada orang begitu. Oh. Tapi kalau orang kesian lu jadi bangkrut dia, mengapa? Dulu main judi mulu, ada yang begitu. Tapi kalau kebanyakan sedekah, rajin ngasih, apalagi kurban, alhamdulillah ada orang bangkrut, kan begitu. Ya dulu Nabi Ibrahim rela itu Ismail dikasih, tapi ujungnya Ismail utuh, dikasih kambing kibas yang gede. Tahun berikutnya lahir lagi anak yang kedua, namanya Nabi Ishak alaihi salam, kan begitu. Jadi insya Allah kalau kita bersyukur, la azidannakum kata Allah, insya Allah rezekinya ditambah. Mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang yang bersyukur daripada nikmat Allah, baik itu nikmat dunia ataupun nikmat agama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.